Dan saat ini kami sudah bersama dengan istri mendiang Didi Kempot, Yan Velia. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yan. Selamat sore, Mas. Tidak terasa ya, sudah 40 hari mendiang suami Anda meninggal dunia, tapi yang jelas karyanya masih tetap membekas di hati, utamanya Sobat Ambyar. Bagaimana kira-kira tanggapannya setelah ada apresiasi patung yang diterima? Saat dihubungi Mas Jatmiko adalah karyawan dari PT Logam Sakti, bahwa Mas Rinta Irfanda adalah Sobat Ambyar yang sangat kagum dan sangat cinta sama Didi. Boleh nggak kalau dari PT Logam Sakti mengasih kenang-kenangan untuk Mas Didi? Saya ya mengapresiasi bahwa saya senang sekali untuk pemberian kenang-kenangan ini. Baik, ada respon dari keluarga begitu Mbak Yan mengenai ada patung yang bisa menjadi kenang-kenangan dari maestro kita, almarhum Didi Kempot? Iya, sangat bahagia sekali Mbak, dan terima kasih sekali. Baik, sejak patung tersebut diberikan kepada keluarga, bagaimana respon Sobat Ambyar? Patung ini diberikan saat 40 hari beliaunya. Waktu kami mengadakan yasin dan tahlil di rumah, dan patung ini dititipkan sahabat saya Wawin Laura dan diantar ke sini. Reaksi para tamu undangan ya pada foto dengan patung masih di tempat ini. Mbak Yan, kalau kita tahu kan Sobat Ambyar ini tidak hanya di tanah air ya, bahkan sampai ke Suriname, populer banget di sana. Mas Didi Kempot, Pak Didi ini. Kira-kira apa yang membuat sosok beliau tak terlupakan di sana? Ya memang sampai di Suriname, Belanda, Hong Kong, saya selalu menemani beliau untuk show. Yang tidak pernah dilupakan beliau karena sang maestro ini sangat low profile dan sangat berkeluarga. Di saat keluarga besar dari Suriname berkunjung ke Indonesia pun pasti ketemu Mas Didi di Solo, karena saya yang menjamin mereka. Anda masih ingat berapa kali Pak Didi, Lord Didi ini, the Godfather of the Broken Heart ini konser di sana? Sekitar 13 kali di Suriname dan sekitar kurang lebih 10 kali di Belanda. Wow, luar biasa. Dan punya penggemar yang tidak kalah banyak juga ya Mbak Yan ya? Betul, betul. Baik. Apa lagu favorit yang sering didendangkan oleh Pak Didi di sana? Ada lagu pertama kali yang ada di sana adalah yang dirilis di Suriname adalah Citro, Layang Kangen, juga Hello Sayang, ada Angin Paramaribo, banyak sekali. Baik. Kalau mendengar lagu-lagu yang diciptakan, dikaryakan oleh almarhum Didi Kempot, pasti sangat terasa kalau almarhum ini masih ada di sekitar kita ya, Mbak Yan ya. Bagaimana cara Mbak Yan mengobati kerinduan terhadap almarhum, mungkin juga teman-teman? Kalau untuk saya pribadi, untuk melihat video Mas Didi secara full, mendengarkan Mas Didi dalam bentuk audio secara full, saya belum pernah selama 40 hari ini. Jadi saya masih cuman kerinduannya juga mengingat-ingat kasih sayang beliau, gitu aja sih Mbak. 40 hari beliau berpulang, kira-kira apa yang berbeda bisa diceritakan kepada kami, Mbak Yan? Perbedaannya dari saat beliau meninggal itu kerinduan bukan semakin hilang, tapi semakin menjadi, jadi semakin nggak bisa ditahan saat kami kemarin nyekar di pemakaman Mas Didi. Apa hal yang paling teringat terakhir dari almarhum, Mbak Yan? 1 bulan terakhir ini beliau sangat menyayangi kami, sikap manjanya sangat kelihatan sekali sama anak-anak dan saya. Jadi untuk seringkali beliau minta disisirin rambutnya, seringkali
kami sering menghabiskan waktu di kamar untuk bercengkrama sama anak-anak gitu, mengajari anak-anak menggambar ataupun seperti bapak-bapak pada umumnya, cuman kasih sayangnya itu sangat membekas untuk 1 bulan sebelum beliau meninggal. Baik, pasti berat sekali ya Mbak Yan ya. Kalau kita melihat aksi panggung almarhum begitu friendly dengan penggemarnya, sebenarnya sosok almarhum di keluarga seperti apa sih Mbak Yan? Beliau seorang bapak yang sangat karismatik. Beliau sangat penyayang dan mengayomi dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, untuk menyesuaikan anak-anak kami, sangat menyiapkan segala sesuatunya. Bayan, kita tahu konser 40 harian almarhum Didi Kempot sudah digelar. Kira-kira apa berikutnya? Apa rencana berikutnya yang sedang disiapkan oleh keluarga, termasuk Anda pribadi? Kalau untuk konser berwujud gebiar musik belum ada selama masih pandemi corona ini. Tapi untuk mengerjakan sesuatu, cuman saya baru menyiapkan anak-anak untuk menyanyikan 1 single dari Bapak ini. Oke. Untuk Anda sendiri, apakah ada upaya untuk mengabadikan lagu-lagu beliau? Karena kita tahu Anda juga kan ada di panggung industri musik. Iya Mas, karena dari Didi Kempot Manajemen yang tergabung dalam DK Manajemen pun sebelum beliaunya meninggal, saya dari DK Voice juga ada, kami ada trio yang lainnya, trio Kepul juga, kami diberi kesempatan untuk membawakan lagu-lagu beliau. Kami dapat jatah 2 lagu per personil gitu. Jadi sudah seminggu sebelum beliau berpulang, kami sudah selesai melaksanakan recording, pembuatan video klip. Jadi tinggal merilis dan mempromokan di masyarakat. Kapan jadwalnya Mbak Yan? Sampai saat ini kami masih, karena yang sedang kami promo adalah lagu tribut saya dengan duet sama putra pertama saya. Baik. Nanti satu persatu akan kami rilis. Bayan, terus terang selain bahwa karya beliau yang luar biasa, ini menghipnotis para sobat ambiar yang begitu banyak ya. Saya kagum dengan jiwa sosial beliau. Apa yang belum banyak kita ketahui tentang jiwa sosial beliau yang bisa diceritakan pada forum ini? Mas Didi itu tidak memandang siapapun. Kalau saya jalan begitu, contoh kecil saja, kalau beliau jalan, ada bapak-bapak memikul sesuatu yang berat untuk dijual, memikul kayu ataupun memikul kursi gitu, beliau pasti berhenti dan memberikan 50.000 ataupun 100.000 untuk bapak ini. Jadi betapa bapak ini mencarikan nafkah untuk keluarganya begitu berat. Jadi untuk contoh-contoh kecil saja sih Mas, jiwa sosialnya sangat dan dalam masyarakat dekat sini, seandainya ada orang meninggal pasti beliau untuk menjenguk atau menanyakan sesuatu yang belum tersiapkan dari keluarga, pasti beliau akan bantu. Oke, terakhir kan kita juga mengetahui bahwa beliau juga menggelar konser bernapas sosial begitu ya, untuk menggalang dana guna memutus penyebaran rantai COVID-19 ini. Apa yang bisa Anda beritahu kepada kami mengenai ini, yang bisa dijelaskan mengenai ini? Iya, dalam terakhir dari pertengahan Maret kami berhenti untuk melakukan aktivitas off air. Mas Didi ada 5 kali menggelar amal konser dari rumah. Yang terakhir ada di stasiun televisi swasta dari namanya konser amal, yang idenya memang dari Mas Didi sendiri. Baik. Mbak Yan, kalau kita melihat selain berjiwa sosial, almarhum Didi ini sangat mencintai seni tradisional. Mbak Yan bisa di-sharing atau dibagikan kepada kami apa yang membuat Mas Didi ini mencintai sekali
seni-seni tradisional. Tampak dilihat di aksi panggungnya sering sekali memakai batik dan juga yang bergaya tradisional Jawa khususnya. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi beliau sangat mencintai budaya Indonesia, terutama genre yang dibawakan dan diperjuangkan masih selama ini itu lagu Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk budaya-budaya yang lain, karena dalam konser yang dia mimpikan pun Mas Didi menggandeng penyanyi dari Indonesia Timur juga Indonesia Barat untuk mimpi beliau. Jadi beliau sangat-sangat mengangkat budaya-budaya Indonesia. Dari cara beliau berkostum pun kami dari seluruh manajemen diwajibkan kalau nggak memakai batik, juga memakai songket, berkebaya, begitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk waktunya berbincang dan memberikan kesaksian Anda sebagai istri almarhum Maestro Campursari yang begitu luar biasa karyanya.